Melihat semakin nyatanya konsekuensi dari perubahan iklim, dunia sekarang mulai berfokus ke pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia amatlah rentan terhadap konsekuensi ini, terutama karena ketergantungannya terhadap sumber daya alam. Total kerugian yang akan diciptakan perubahan iklim hingga 2050 diperkirakan mencapai 132 triliun. Sebagai antisipasi, Indonesia pun meratifikasi Perjanjian Paris dan menargetkan pengurangan besar emisi gas rumah kaca per 2030. Namun, diperlukan dana besar untuk merealisasikan target tersebut, sekitar 3.461 triliun rupiah, dan pemenuhannya tidak bisa bergantung pada anggaran negara saja. Jadi, tantangan terbesarnya adalah kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya finansial. Gimana ya cara membiayainya? Kita memang harus menghadapi realitas seringkali pembangunan sifatnya hijau tersebut lebih costly, lebih mahal, membutuhkan teknologi yang lebih canggih, tapi dia harus realistis. Kita juga melihat tadi gimana ya pembiayaannya. Tantangan inilah yang mendorong terbentuknya instrumen keuangan khusus untuk proyek-proyek berprinsip berkelanjutan. Green Bond adalah salah satu instrumen yang sering digunakan banyak negara untuk mendanai proyek hijau karena perkembangan pesatnya sebagai alternatif pembiayaan proyek hijau berbasis utang jangka panjang. Disinilah Green Sukuk Indonesia hadir dengan keunikan sebagai Green Islamic Bond. Artinya seluruh dana yang terkumpul harus secara eksklusif membiayai proyek yang selain ramah lingkungan juga memenuhi prinsip syariah. Sehingga instrumen yang diterbitkan harus mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi waktu itu kita berpikir bahwa kita harus selalu berinovasi. Bagaimana kita mencari jenis-jenis instrumen baru, pembiayaan baru, karena kita ingin memperluas basis investor kita. Sebagai jembatan pembiayaan konvensional dan syariah, keuntungan dari sukuk hijau adalah kemampuannya untuk menjangkau kategori investor yang lebih luas. Sejak penerbitan pertama di 2018, Indonesia diakui sebagai pemimpin di pasar sukuk hijau. Bahkan di tengah pandemi, Indonesia berhasil menerbitkan sukuk hijau global sebesar 10,5 triliun rupiah dan berhasil menarik investor global dengan nilai investasi mencapai 57% dari total nilai penerbitan. Kalau bisa bicara tentang green bond ini atau green sukuk, kita bicara tentang trust. Makin banyaknya green fund yang berinvestasi membeli green sukuk kita, artinya investor tersebut makin percaya. Imbal hasil yang ditawarkan merupakan salah satu yang terendah dengan tenor terpanjang di dunia. Sebagai penerbit sukuk hijau terbesar di dunia, Indonesia telah menerima berbagai jenis penghargaan. Menurut Moody's, langkah ini bahkan akan diikuti negara lain, terutama negara-negara teluk. Di Indonesia terdapat 2 jenis sukuk hijau. Global Green Sukuk biasanya mengincar investor institusi sehingga diperdagangkan di seluruh dunia. Sedangkan retail Green Sukuk hanya dapat diperjualbelikan oleh WNI. Seri ST006 merupakan sukuk retail hijau pertama yang dikeluarkan pemerintah negara di dunia. Pengembangan Green Sukuk Framework harus berdasar pada prinsip obligasi hijau karena ide inilah yang membedakan sukuk hijau dengan produk SBN lainnya. Kita harus mengakui bahwa kita memang nggak punya expertise, bahkan experience untuk hal tersebut. Makanya kita menggandeng beberapa institusi, misalnya UNDP. Penyusunan kerangka ini juga mengacu pada penerbitan obligasi hijau di negara lain dan kemudian direview oleh Cicero, reviewer obligasi hijau terkemuka di dunia, dan diberi nilai medium green. Hasilnya, 4 pilar utama menjadi tonggak kerangka kerja Indonesia. Nah, itu adalah yang disebut namanya use of proceeds. Jadi akan dipakai buat apa? Nah, karena ini kita adalah untuk pembiayaan APBN, memang semua itu kita memilih proyek-proyek yang ada di APBN. Hasil dana yang terkumpul akan digunakan baik untuk pembiayaan baru atau ulang. Kemenku akan mengevaluasi dan memilih proyek yang layak didanai melalui mekanisme penandaan anggaran yang sudah diselaraskan ke dalam sistem pemerintahan pusat. Proyek hijau yang terpilih untuk dibiayai sukuk ini harus memenuhi salah satu syarat ini dan masuk ke dalam salah satu dari 9 kategori. Namun sampai sekarang, proyek hijau yang didanai Green Sukuk Indonesia memang baru mencakup 5 kategori. Gampang misalnya transportasi umum yang mendorong adanya peralihan penggunaan alat transportasi private menjadi publik. Kemenku pula yang akan mengelola dana yang terkumpul dan mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban hasil akhir proyek. Jadi kita sudah menerbitkan, kemudian kita harus menunjukkan bahwa ini janji kita bisa deliver janji kita. Nah, kemudian bukan hanya soal penyelesaian proyek,
kita menghitung berapa dampak ke lingkungan hidupnya. Jadi emissionnya itu yang bisa dihemat akibat dari proyek ini berapa. Karena keunikannya, proses mencari investor awalnya sulit karena kebanyakan masih tidak peduli terhadap aspek hijau yang hanya dianggap bonus. Sedangkan investor seperti di Eropa yang mengerti nilai dari aspek hijau tidak mengerti konsep syariahnya. Sehingga sampai 2020, mayoritas investornya masih berasal dari Asia dan Timur Tengah. Namun lama-kelamaan konsep unik ini pun mulai menjadi daya tarik sendiri. Sehingga penerbitannya mulai menyasar pasar retail. Uniknya, di setiap penerbitan retail, sebagian besar pembeli sukuk hijau ternyata merupakan investor milenial. Peningkatan partisipasi mereka diduga karena mekanisme pembelian sukuk hijau retail yang sekarang pemerintah sengaja lakukan melalui platform digital terpilih dengan interface sistem ISBN. Semua serba praktis, hanya memanfaatkan handphone masing-masing, pembayaran juga melalui e-banking, internet banking, dan itu bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Padahal sebelumnya partisipasi investor milenial tidak lebih dari 13%. Investasi sukuk retail memang dinilai nyaman, terutama karena risikonya cukup rendah bagi pemula. Dengan berinvestasi 1 juta pada seri ST007 saja, sudah bisa membantu menurunkan emisi karbon sebanyak 2 ton, setara dengan 56 kali perjalanan Jakarta-Bandung atau menanam 200 pohon. Ketika investor membeli surat berharga negara retail dan bukan pemerintah ini, itu bukan hanya sekedar berinvestasi, tapi juga ikut berpartisipasi untuk membangun negara tercinta ini. Green Sukuk Indonesia mungkin telah menunjukkan bagaimana pembiayaan inovatif bisa membantu pendanaan proyek hijau untuk masa depan yang berkelanjutan. Kalau kita lihat ke depannya, kita ingin terus memperbesar instrumen financing yang sifatnya green ini. Jadi sama program pemerintah itu adalah bagaimana kita sekarang merubah bukan hanya sekedar yang disebut namanya saving oriented society menjadi investment oriented society. Sosialisasi, edukasi, literasi itu menjadi penting.